Dari jantung Jawa Timur, inilah penggagas program Desa Binaan Imigrasi pertama di Indonesia, Kantor Imigrasi Madiun. Tapi apa sih Desa Binaan Imigrasi itu? Apa hubungannya imigrasi dengan desa? Yuk kita kenal langsung dengan Kantor Imigrasi penggagas Desa Imigrasi pertama di Indonesia. Pada Desa Binaan Imigrasi terdapat istilah Pimpasa. Tapi apa sih Pimpasa itu? Kita kenalan dulu dengan Mas siapa ini? Saya Bio Ramadan sebagai Pimpasa di KANI Madiun. Pimpasa. Nah, mengenai istilah Pimpasa itu di Desa Binaan Imigrasi itu sebenarnya apa sih, Mas? Pimpasa itu adalah petugas imigrasi pembina desa. Pembina desa. Oh, baik. Untuk Desa Binaan Imigrasinya itu seperti apa sih? Terus hubungannya dengan desa dengan imigrasi itu apa? Desa di wilayah kerja kami di Kantor Imigrasi Madiun itu memang dipilih dengan beberapa kriteria. Itu sebagai desa percontohan. Kita ngomong percontohan atau perwakilan dari Kantor Imigrasi Madiun dalam rangka ujung tombak pencegahan TPPO dan BPPN. Oh, tujuan awalnya untuk pencegahan TPPO dan BPPN. Dan juga untuk memudahkan masyarakat di situ apabila membutuhkan informasi terkait permohonan paspor. Siapa salah satu tokoh pencetusnya ini, penggagasnya? Untuk pencetusnya itu ada Bapak Andre Eka Putra, lalu juga ada Pak Rudi Margono sama dulu. Beliau itu yang menggagas ada Desa Binaan. Tahun berapa itu, Mas? 2021 ya, sudah mulai seperti pemikirannya bagaimana kita membuat suatu inovasi, karena dulu kami kan sudah BPK nih, dalam rangka kita inovasi untuk BPPN juga, jadi salah satu wujud dari inovasi itu seperti itu. Kalau total desanya sampai sekarang ada berapa total? Sampai bulan September ini itu ada 7. Salah satunya ada desa mana aja tuh? Salah satunya itu Desa Ndolopo. Ndolopo itu yang pertama atau yang pertama kalinya Desa memang Ndolopo dipilih ya? Sebagai desa binaan pertama KANI Madiun. Kegiatannya itu kayak apa, Mas, contohnya? Kami ada supervisi. Kami jadi minimal sebulan sekali itu kami pasti ada kunjungan ke desa binaan, langsung ketemu dengan perangkat desa, bertanya apakah ada permasalahan, ataukah membutuhkan informasi lebih seperti itu. Kami juga sudah punya WA group dari 7 desa itu mempermudah komunikasi. Jadi kalau ada urgent nggak usah kami ke sana, cukup ke WA group aja. Terus sekarang ini kan untuk Desa Binaan Imigrasi ini sudah mulai diterapkan di seluruh Indonesia nih, Mas. Gimana nih tanggapannya Kantor Imigrasi Madiun mengenai hal itu? Oh, yang jelas kami bangga. Bangga ya? Karena memang berarti kerja keras kami dalam membentuk Desa Binaan itu minimal mendapat apresiasi lah. Jadi benar-benar bermanfaat juga, dinilai oleh pimpinan bermanfaat juga inovasi kami. Lalu di sisi lain sebenarnya bukan beban ya, Mbak ya. Cuma itu adalah suatu motivasi kami agar lebih bisa maju lagi, bisa mempermudah pelayanan lagi, karena memang ya mau nggak mau Madiun mesti dilihat, karena kan sebagai kantor yang menginisiasi itu kan, gitu sih. Berarti ada kemungkinan selanjutnya ini ada perbaikan lagi ya, ada pengembangan pasti lagi, gitu itu ya? Inovasi itu pasti ada. Tantangan kerjanya sebenarnya gini, lokasinya Desa Binaan itu lumayan jauh ya dari KANI, apalagi wilayahnya Madiun itu ada 4, Magetan, Ngawi, Madiun Kota, Kabupaten. Lokasinya itu sementara masih di Kabupaten Madiun, cuma pucuk-pucuk. Jadi waktu tempuhnya dari kantor itu ya lumayan lama. Terus itulah tantangannya, mungkin lebih ke jarak, waktu juga sih. Tapi ada kepuasan tersendiri ya kalau udah selesai. Jadi kalau kita bisa masyarakatnya terbantu itu juga nggak sia-sia lah seperti itu. Itu kan tadi dijelaskan ada 7 desa ya, Mas ya. Nah, itu ada kriteria khusus nggak tentang pemilihan desanya itu? Jadi desa itu dipilih salah satunya karena jumlah pemohon paspor yang untuk kerja itu tinggi. Jadi 7 desa itu, terutama yang pertama ya, Desa Ndolopo itu memang selama kantor imigrasi ini berdiri di Madiun, salah satu desa atau daerah yang banyak sekali calon PMI itu dari Ndolopo. Jadi kita melihat, oh ini ada kerawanan nih, jangan-jangan banyak juga yang non prosedural, makanya kriterianya paling tinggi itu salah satunya, karena jumlah PMI-nya tinggi, calon PMI tinggi. Berarti kalau PMI kan lebih fokus ke warga negara Indonesia ya. Untuk selanjutnya ke depannya ada nggak rencana untuk pengawasan warga negara asing atau seperti itu? Oh, kalau Desa Binaan sampai saat ini
memang fokusnya masih WNI. Masih WNI ya. Sampai saat ini, cuma kami sudah melakukan pengembangan lagi, yaitu sekaligus pengawasan orang asing. Jadi kami sampaikan juga kepada perangkat desa, Pak ini kan sudah bagus nih, PMI-nya ini sudah disiplin gini, indikatornya kita sudah nggak ada PMI non bersaudara ya, itu sudah turun banget jumlahnya. Lalu kita kembangkan lagi pengawasan orang asing. Jadi sudah kami jelaskan juga selain WNI bisa langsung nanti jika ada kegiatan orang asing bisa melaporkan ke kontaknya kantor imigrasi Madiun. Kalau untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat, dengan perangkat desanya, dengan masyarakatnya, itu ada tantangannya juga nggak? Ada kesulitan nggak? So far so good sih. So far so good, ya. nggak ada Karena masalah. memang kulturnya orangnya enak, nggak terlalu challenging lah. Orang Madiun itu enak-enak. Ya mungkin kami juga terbantu juga ya sama perangkat desa. Jadi perangkat desa itu sudah kita lakukan edukasi. Jadi orang-orang itu warga itu nggak perlu banyak ke kantor. Nggak perlu datang jauh-jauh. Cukup bisa ke perangkat desa yang sudah kita bina. Jadi Pak ini ada perlu seperti ini, seperti apa itu langsung ke perangkat desa. Terbantu juga sih kami tim ASA itu kalau waktu ke desa. Jadi informasi dan pelayanan itu lebih dekat ke masyarakat gitu Iya ya. betul, karena itu tadi jarak. Kasihan orang-orang itu ada yang di Sandolopo itu sampai ke sini itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Dan nggak semua orang itu bisa melek informasi dari sosial media. Kalau kita dari sekarang gampang ya milenial itu enak, Gen Z itu kan tinggal buka media sosial itu bisa. Cuma kalau sudah agak senior itu kan juga gimana sih syaratnya bikin paspor untuk umroh, untuk kerja itu kan banyak.